Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sangat penting, terutama bagi kaum muslimin yang sedang sakit, yang terdapat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub halaman 11. Hadis itu berbunyi, man maridha lailatan fasabara wa radiya 'anillahi ta'ala kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang sakit di malam hari, kemudian dia bisa bersabar dan ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi orang yang sakit kemudian bisa bersabar dan ridho atas keputusan Allah, niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya, sehingga dosanya semua terhapus seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini artinya kita saat itu tidak punya dosa sama sekali, terutama dosa yang terkait, yang berhubungan dengan hak Allah. Di sini dikatakan sakit di malam hari, karena sakit di malam hari itu orang yang sedang sakit pada saat-saat malam hari itu sakitnya terasa makin parah. Kenapa demikian? Karena malam hari itu adalah waktu istirahat. Orang lain pada bisa tidur nyenyak, lelap, sementara kita yang sedang sakit masih kedap-kedip matanya, sehingga sakitnya ini akan tambah terasa sakit. Ini sakitnya di malam hari itu maksudnya demikian. Artinya sekali lagi bahwa sakit di malam hari itu akan terasa tambah sakit. Idealnya seorang mukmin ketika terkena musibah, mendapatkan musibah seperti halnya sakit, maka kita idealnya sebagai seorang mukmin harus bisa bersabar dan ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu mana keuntungannya, mana kerugiannya, manakala kita bisa bersabar, manakala kita tidak bisa bersabar. Ada keuntungan bagi mereka yang bisa bersabar saat memperoleh musibah. Keuntungannya satu, tadi, dia akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita minta ampun, tanpa kita beristighfar, kita akan memperoleh ampunan manakala kita bisa bersabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita memperoleh musibah. Jadi sekali lagi, ketika kita memperoleh musibah, kemudian kita bisa bersabar dan ridho atas keputusan Allah, maka kita akan memperoleh
Yang kedua, kita akan memperoleh makom yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan sekaligus akan memperoleh rahmat, nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Allah berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu sesungguhnya bersama orang-orang yang bersabar. Ketika kita kena musibah, kemudian kita bisa bersabar, itu artinya kita sedang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang memperoleh rahmat, kita sedang memperoleh nikmat yang agung. Yang ketiga, kita akan pada makom, akan memperoleh makom radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita akan tergolong orang-orang yang memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah ridho atas keputusannya. Ini makam yang sangat mulia. Setelah makom para rasul, makom para anbiya, kemudian makom radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kemudian kerugiannya apa? Orang yang sabar kerugiannya tidak ada. Nah, sekarang orang yang tidak sabar menerima musibah, keuntungannya apa? Keuntungannya tidak ada. Yang ada kerugian. Satu kerugiannya, dia akan menjadi rapuh mentalnya. Jiwanya akan menjadi rapuh, menjadi lemah. Sehingga dia akan tambah sengsara, tambah sakit di atas sakit. Manakala kita dalam memperoleh musibah tidak bisa bersikap sabar. Itu kerugian. Jadi sakitnya itu akan tambah terasa sakit, tambah sengsara. Dalam bahasa Jawa namanya nelongso. Tambah nelongso, tambah sengsara. Nah, kerugian yang kedua, dia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsinya, malam yardhah biqadai falyaltamis robban siwaya. Kalau kamu sebagai hambaku kok tidak ridho atas keputusanku, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Jadi orang yang tidak ridho, tidak bisa sabar atas musibahnya, ini akan diusir oleh Allah untuk mencari Tuhan selain Allah. Jadi jelas, orang yang tidak bisa bersabar menerima musibah yang berupa sakit atau yang lain, dia akan makin sengsara dan sengsara. Sakitnya makin sakit. Sakit di atas sakit, sengsara di atas sengsara. Oleh karena, mari kita berharap, berdoa, semoga kita oleh Allah ditakdirkan sebagai hamba-hambanya yang bisa bersabar dan menerima atas keputusannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama yang sedang sakit. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.